Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore ya bagi Anda yang berada di Indonesia bagian timur, bagian tengah, dan bagian barat. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita berjumpa kembali dengan konten Sebeng tentang cara menyelamatkan diri ya, bila terjadi gempa di sekolah. Jadi saat ini kita perhatikan ya di TV dan media massa itu pada rame ya. Terjadinya gempa di mana? Di Cianjur ya, yang menelan ratusan korban jiwa ya, dan juga luka-luka ya di gempa di Cianjur ya. Ada beberapa kali terjadi gempa ya, gempa lanjutan ya maksudnya. Nah, jadi ini bagaimana kita cara menyelamatkan anak-anak kita di sekolah, siswa-siswa kita, murid-murid kita di sekolah apabila terjadi gempa ya. Nah, jadi yang pertama itu apabila siswa, anak-anak kita atau murid-murid kita berada di kelas, itu orang yang dekat dengan lokasi pintu harus segera membuka pintunya lebar-lebar ya. Karena siapapun yang berada dekat pintu itu harus memberikan kenyamanan bagi anak-anak kita ya, atau siswa-siswa kita, atau murid-murid kita, atau adik-adik kita ya, untuk menyelamatkan diri ya dari gempa. Nah, apabila ada sumber-sumber api itu harus segera dimatikan ya. Dan pada saat gempa terjadi, apabila anak-anak kita atau adik-adik berada di dalam kelas, itu segera mencari perlindungan. Maka pertama adalah kalian masuk ke bawah meja ya, masuk ke bawah meja, lindungi bagian kepala dan leher. Syukur-syukur kalau bisa semua tubuh kita terlindung di bawah meja tersebut. Cuma yang diutamakan adalah kepala dan leher. Karena kepala dan leher ini sangat-sangat berbahaya sekali. Kemudian, apabila ada kawan-kawan atau anak didik kita atau murid-murid kita itu yang ada yang mengalami cacat, misalnya duduknya di kursi roda, maka kursi rodanya harus dimatikan ya, harus dimatikan. Atau di stop ya, dikunci. Jadi supaya tidak bisa bergerak ke sana kemari ya, supaya lebih aman. Karena takutnya kalau dia bergerak nanti miring, meluncur karena getaran, karena gerakan, ada benda-benda yang besar bisa menjatuhi anak didik kita yang berada di kursi roda ya. Kemudian apabila anak-anak kita itu berada, atau anak-anak didik kita, anak-anak murid kita itu berada di ruang terbuka pas lagi bermain, nah harus menghindar dari pohon-pohon yang besar ya, atau bangunan-bangunan gedung yang akan roboh. Jadi dia harus berlari mencari titik aman. Dan para guru itu bisa mengarahkan mereka untuk mencari tempat yang aman ya, yang aman. Kemudian kalau ada kawan-kawan yang berada di laboratorium, itu langkah pertama hindari dari benda-benda besar atau benda-benda bahan berbahaya lainnya, bahan kimia yang bisa tertumpah ke badan. Jadi harus mencari tempat atau berlindung tadi di bawah meja ya, di bawah meja yang aman dari kejatuhan benda-benda besar dan tumpahan bahan-bahan kimia. Nah, kemudian apabila ada di perpustakaan itu juga sama. Jadi cari tempat berlindung, masuk ke bawah meja, utamakan lindungi kepala dan leher. Syukur-syukur semua badan bisa terlindungi di bawah meja tersebut. Nah, juga harus diperhatikan juga meja yang akan kita jadikan sebagai tempat persembunyian itu harus terbebas juga dari
bahan-bahan yang besar ya, terutama lemari atau buku, tumpukan-tumpukan buku yang bisa menjatuhkan atau menutupi tempat kita berlindung ya di bawah meja itu tadi. Kemudian apabila anak didik kita atau siswa-siswa kita atau murid-murid kita itu saat terjadi gempa itu berada di kendaraan terjemput ya. Nah, itu berhenti, cari tempat yang aman. Nah, usahakan berpegangan dengan erat di tempat yang tempat pegangan itu ya, supaya kalau terjadi guncangan itu tidak jatuh atau terlempar. Jadi cari posisi bertahan yang aman saat terjadi goncangan. Nah, apabila sudah reda, maka segeralah untuk mengeluarkan murid-murid kita baik dari sekolah, dari kelas, dari ruangan laboratorium, dari mobil antar jemput, transport antar jemput untuk menuju tempat yang aman. Nah, apabila terjadi guncangan lanjutan, susulan, jadi ambil tindakan pelindungan ya, segera mungkin. Yaitu cari tempat yang aman untuk dilakukan pertolongan bagi kawan-kawan yang sebelum gempa susulan itu ada yang mengalami luka, cedera, baik ringan maupun berat. Nah, itu harus segera diamankan dari posisi dan segera menghubungi tim SAR ya, atau BPBD atau dinas terkait atau relawan lainnya yang berkaitan dengan kejadian bencana. Nah, jadi sambil menunggu tim SAR itu datang, maka siswa, anak-anak didik kita yang mengalami cedera atau sakit baik ringan maupun berat itu dilakukan pertolongan pertama ya di tempat yang aman sambil menunggu tim SAR datang ke lokasi. Nah, mungkin ini video singkat yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di konten eBanks berikutnya. Terima kasih.